Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan, dan salam. Perkenalkan, nama saya Luli Pratiwi dari kelas M216 dengan NIM 210407502102, Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi-materi yang saya tahu setelah satu semester mengikuti mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Bapak Bakti SPD MPD. Nah, sebagai seorang guru harusnya kita itu tahu apa sih sebenarnya kurikulum itu, tujuannya apa, landasannya apa. Nah, karena guru itu merupakan pelakon bagi kurikulum itu sendiri. Nah, untuk tahu lebih jelasnya apa sih kurikulum itu, mari kita simak video ini. Dan perlu kita tahu juga bahwa kurikulum ini merupakan suatu perangkat pembelajaran. Nah, kurikulum sendiri itu awalnya dipakai itu dalam dunia olahraga, yang dimana kurikulum terbagi menjadi dua kata, kurir dan kurere. Kurir artinya pelari dan kurere itu tempat acuan, yang dimana maksudnya itu jarak yang harus ditempuh pelari dari awal hingga finish untuk mendapatkan penghargaan atau medali. Nah, jika kata tersebut tadi dibawa ke dalam dunia pendidikan, artinya itu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dari semester awal hingga semester akhir untuk mendapatkan ijazah atau medali. Dan adapun hakikat kurikulum itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kurikulum sebagai mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar ini tidak tentu harus di sekolah, boleh juga di luar sekolah atau di mana. Nah, contohnya seperti homeschooling, tempat les, dan sebagainya. Terus yang ketiga itu kurikulum sebagai program dan rencana belajar. Maksudnya di sini tuh kurikulum dibentuk sebagai acuan untuk program pembelajaran peserta didik. Dosen UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia sendiri mengemukakan ada 4 dimensi kurikulum. Yang pertama itu suatu ide dan gagasan. Nah, contohnya ini RPP dan silabus atau perangkat pembelajaran. Terus yang kedua itu rencana tertulis. Terus yang ketiga itu kegiatan. Maksudnya di sini kegiatan itu implementasi dari RPP atau silabus yang sudah dikerjakan oleh guru. Terus yang terakhir itu kurikulum. Maksudnya di sini itu hasil kegiatan dari proses pembelajaran dari RPP tadi tersebut. Perlu kita tahu bahwa kurikulum ini merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Jadi, karena komponen yang sangat penting, makanya kurikulum itu dipersiapkan dengan sangat baik dan dikembangkan untuk tujuan pendidikan. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa kurikulum yang sudah dikembangkan, mulai dari KTSP, K13, dan kurikulum saat ini yaitu kurikulum Merdeka. Meskipun masih ada beberapa sekolah yang memakai K13 sebagai kurikulum di sekolahnya. Dan kurikulum ini juga dikembangkan mengacu pada apa yang dibutuhkan pada zaman tersebut atau mengacu pada perkembangan zaman. Apa sih perbedaan dari KTSP dengan K13 dan kurikulum Merdeka? Nah, pada KTSP ini pengajaran itu lebih ke teacher atau teacher center, sedangkan pada K13 dan kurikulum Merdeka itu lebih kepada siswa atau student center. Peran kurikulum sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu peran konservatif, peran kreatif, dan peran kritis dan evaluatif. Peran konservatif sendiri merupakan peran yang melestarikan nilai-nilai budaya atau warisan budaya yang bernilai di masa lalu untuk generasi muda di zaman sekarang. Adapun dilakukannya ini karena di zaman sekarang itu era globalisasi itu berkembang secara pesat. Teknologi itu berkembang secara pesat yang ditakutkan, di mana warisan-warisan kita itu digerogoti oleh budaya asing dan ditinggalkan begitu saja. Peran kreatif sendiri merupakan peran yang menekankan bahwa kurikulum itu harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang.
dan cenderung masa mendatang. Sedangkan peran kritis dan evaluatif sendiri merupakan peran yang memiliki tugas atau tanggung jawab untuk membangun siswa atau masyarakat yang lebih peka terhadap lingkungannya, agar siswa atau masyarakat itu cenderung tidak pasif atau individualisme. Sedangkan landasan kurikulum itu terbagi menjadi 4, yaitu landasan filosofi, psikologis, sosiologis, dan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selain itu juga saat dosen praktisi mengajar, kita itu diajarkan tentang apa itu kurikulum merdeka, cara menentukan CP, capaian pembelajaran, TP, tujuan pembelajaran, dan ATP, alur tujuan pembelajaran, dan juga diajarkan bagaimana cara membuat asesmen yang baik. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.